Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Siniar Akademia Dewan Guru Besar IPB. Pada episode kali ini bersama saya Safia Aziz. Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas sesuatu yang erat kaitannya dengan masyarakat Indonesia dan banyak menjadi kegemaran kita semua. Ada yang tahu apa? Betul sekali, kita akan membahas tentang tempe. Tapi spesial sekali hari ini karena kita akan membahas tempe dari berbagai aspek. Tentunya dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Beliau merupakan Dewan Guru Besar Tetap pada Fakultas Teknologi dan Pertanian. Mari kita sambut Profesor Dr. Made Astawan. Halo Bapak, apa kabar? Baik, apa kabar Mbak Safia? Hari ini spesial sekali Bapak karena kita akan membahas mengenai tempe ya Pak ya? Iya, betul. Tapi teman-teman kita akan membahas tempe yang lebih dalam lagi nih Pak. Ya. Nah sebelum itu saya punya pertanyaan nih Pak. Ya. Kira-kira mengapa sih Bapak memilih untuk menekuni penelitian terkait tempe ini Pak? Dibandingkan kan kita punya banyak pilihan protein Ya. nabati ya Pak ya? Betul. Gitu. Ya, ini terinspirasi ketika saya sekolah di Jepang ya. Oh, iya. Kebetulan kan Jepang itu adalah satu negara di mana kemajuan teknologinya itu seimbang dengan penghargaan terhadap budaya. Jadi orang Jepang itu luar biasa di di kedua sisinya itu seimbang gitu ya, di teknologi Balance, maju ya, tapi penghargaan budaya tradisional mereka juga maju, termasuk pada budaya pangan. Jadi di Jepang itu saya melihat bagaimana anak-anak muda kok gemar mengonsumsi pangan tradisional ya, khususnya yang berbasis kedelai. Yaitu ada di situ kan ada baik yang fermentasi maupun non fermentasi. Yang fermentasi misalnya ada miso ya. Orang Jepang itu mau makan pagi, makan siang, makan malam selalu temannya miso shiru, namanya sup miso ya, dari miso. Miso itu adalah fermentasi kedelai. Ada juga natto ya. Itu yang fermentasinya. Ada juga yang non fermentasi, ada kembang tahu, ada juga produk-produk yang lain gitu. Jadi saya berpikir kenapa di Indonesia kok penghargaan anak-anak muda terhadap budaya pangan tradisionalnya tidak begitu kuat gitu ya, tidak seperti di Jepang. Ketika saya pulang tahun 1995 saya terpikirkan kelihatannya saya harus ngambil bagian dalam pengembangan budaya pangan Indonesia. Dan pada saat itu saya terpikirkan kalau Jepang terkenal dengan miso dan natto-nya, Indonesia kan terkenal dengan tempe. Tempe, betul. Nah, jadi setelah saya pulang, maka penelitian pertama yang saya kerjakan adalah mengenai peptida bioaktif dari tempe yang bisa digunakan untuk mencegah hipertensi. Nah, itu penelitian saya yang pertama. Nah, sejak penelitian itulah kemudian saya terlanjur kecemplung di tempe, akhirnya saya terpilih sebagai Ketua Forum Tempe Indonesia. Nah, karena posisi saya sebagai Ketua Forum Tempe Indonesia, berarti saya harus membina perajin tempe se-Indonesia dan juga memberikan edukasi kepada konsumen betapa dahsyatnya manfaat tempe bagi kesehatan. Itu awalnya seperti itu. Ya. Menarik sekali ya Pak ya, dari motivasi tinggal di Jepang dan membawa motivasi itu untuk bawa ke Indonesia supaya bisa lebih maksimal lagi gitu ya Pak ya. Nah Pak, tadi Bapak bilang untuk di Indonesia sendiri Bapak memutuskan untuk memilih tempe nih Pak untuk Bapak teliti. Nah kenapa tempe Pak dari berbagai jenis protein nabati yang ada gitu? Ya karena tempe itu kan memiliki sejarah yang panjang ya. Jadi berdasarkan Serat Centini, tempe itu sudah dikenal di abad ke-16, khususnya di Kerajaan Mataram lah, Jawa Tengah dan sekitarnya gitu kan. Jadi untuk diketahui bahwa Serat Centini ini terbit tahun 1815, tetapi settingnya itu menggambarkan kehidupan di tahun 1600-an. Jadi kurang lebih 400 tahun yang lalu. Itu tempe sudah dikenal oleh leluhur kita ya. Nah bahkan pada saat itu tempe dibuat dari kedelai hitam. Jadi kedelai itu berasal dari kata delay. Delay itu dalam bahasa Jawa itu artinya hitam. Memang pada saat itu dibuat dari kedelai lokal asli ya, Indonesia itu kedelai hitam. Kalau sekarang kan tempe dibuat dari kedelai kuning ya. Iya, betul, umumnya seperti itu. Nah, kemudian tempe itu begitu melekatnya pada masyarakat Jawa sehingga ketika masyarakat Jawa itu melakukan transmigrasi dari Jawa ke luar Jawa ya, seperti ke Sumatera, ke daerah lain, mereka membawa serta budaya tempenya. Nah, sehingga mulailah tempe menyebar di luar Jawa gitu kan, mulai menyebar di luar Jawa. Demikian juga ketika orang-orang Jawa itu pergi ke luar negeri, dia membawa juga budaya tempenya. Misalnya terbawa ke Suriname di Belanda, kemudian terbawa juga ke Amerika dan lain-lain. Itulah yang menyebabkan tempe kemudian mendunia gitu loh, dari Indonesia menuju dunia. Bahkan kami memiliki tagline tempe is a gift from Indonesia for the world gitu ya. Jadi
karena memang luar biasa gitu budaya tempe ini. Berarti tempe ini benar-benar bisa masuk ke semua kalangan ya Pak ya. Betul. Semua orang tuh kayaknya rasanya lidahnya cocok gitu kalau makan tempe. Betul. Nah Pak, untuk selanjutnya nih, kira-kira apa upaya untuk mempertahankan budaya tempe itu sendiri Pak di Indonesia? Iya, budaya tempe untuk Indonesia kita anggap sebagai cultural heritage. Persisnya adalah living cultural heritage. Artinya warisan budaya yang masih ada hingga saat ini. Memang kalau sesuatu bisa dikatakan sebagai culture, sebagai budaya, atau apabila dia masih eksis hingga saat ini. Kalau sudah tidak eksis lagi, itu namanya sejarah. Kan, masa lalu. Nah, tempe ini adalah living cultural heritage. Jadi suatu warisan budaya yang masih ada hingga saat ini. Dan itu harus kita pertahankan, gitu loh. Karena syaratnya suatu budaya itu diakui apabila dia bisa ditransmisikan itu diwariskan dari satu generasi menuju ke generasi berikutnya. Kalau tidak ada upaya itu maka diputus gitu. Nah, oleh karena itu maka bagaimana caranya? Maka caranya adalah kami pertama kali membentuk suatu forum namanya Forum Tempe Indonesia. Itu Forum Tempe Indonesia itu dibangun didirikan tahun 2008 ya. Kemudian supaya Forum Tempe Indonesia ini bisa memberikan edukasi baik kepada produsen atau perajin tempe dan juga kepada konsumen tempe, perlu ada contoh. Maka kami membangun Rumah Tempe Indonesia RTI di Bogor. Nah, Rumah Tempe Indonesia ini rupanya menjadi titik balik perkembangan tempe di Indonesia. Karena di sini di Rumah Tempe Indonesia inilah kami mengajarkan bagaimana cara membuat tempe secara higienis. Kalau hanya membuat tempe saja, banyak perajin tempe yang sudah tahu, tapi kan tidak higienis gitu ya. Mereka membuatnya menggunakan drum bekas, pakai kayu bakar, kemudian personal hygiene-nya rendah, kadang-kadang sambil merokok, tidak pakai sarung tangan, tidak pakai penutup rambut gitu kan, sambil ngobrol. Nah, itu kan tidak hygiene. Jadi itu yang kami bangun dulu. Nah, kemudian Rumah Tempe Indonesia karena diliput oleh berbagai media menjadi tren, kemudian di cloning di berbagai tempat. Jadi saat ini sudah ada kurang lebih 30 rumah tempe Indonesia di berbagai wilayah gitu dah. Dan itu menjadi center of excellence bagi pengembangan tempe di masing-masing daerah gitu loh. Oleh karena itu maka tempe sekarang berbeda sekali dengan tempe 10-15 tahun yang lalu, sudah sangat-sangat berbeda gitu. Betul Pak, saya juga sebagai generasi yang sekarang nih Pak melihat tempe itu kayaknya udah banyak banget olahannya juga ya Pak ya. Betul. Selain dari jenisnya, jadi snack, jadi makanan pokok, ataupun juga kayak masih banyak bentuk lainnya gitu. Karena kan kebetulan kita tinggal di Indonesia yang banyak rempah-rempah nih ya Pak ya. Jadi tempe juga bisa diolah menjadi sesuatu yang lebih menarik lagi gitu. Memang salah satu tantangannya adalah bagaimana mendekatkan tempe ke kelompok milenial. Ya, karena kan kelompok milenial ini kan memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan kuliner di Indonesia. Secara basic itu kita membagi produk olahan tempe menjadi 3 kategori. Namanya generasi 1, tempe generasi 1 ya tempe yang kita goreng biasa, tempe mendoan atau orak-arik tempe namanya tempe generasi 1. Tapi mendoan juga udah enak banget sih Pak itu. Kemudian ada lagi tempe generasi 2. Apa tuh Pak? Tempe generasi 2 itu berangkat dari tepung. Jadi tempenya dibuat tepung dulu, kemudian tepungnya diolah menjadi berbagai macam produk. Jadi biskuit, jadi segala macam, jadi MPASI, jadi macam-macam. Oh, bisa jadi untuk MPASI juga ya Pak ya? Kan itu tempe itu luar biasa kandungan gizi dan non gizinya yang sangat menyehatkan bagi anak bayi dan balita kan. Nah, kemudian generasi 3 itu adalah ada upaya-upaya untuk mengisolasi komponen-komponen bioaktif yang ada di tempe. Misalnya komponen anti diarenya diambil, isoflavonnya diambil, vitamin B12-nya diambil. Nah, itu namanya produk generasi ketiga. Cuma memang untuk bisa mengembangkan produk generasi ketiga ini perlu teknologi yang tinggi dan biaya yang besar. Jadi ini harus industri yang melakukannya, industri farmasi lah, seperti itu. Dan teman-teman tadi bisa dilihat juga nih di antara saya dan Prof sudah ada contoh dari tempenya ya Prof ya. Ini tuh namanya tempe Azaki ya Prof? Ya, ini adalah salah satu binaan karena kami kan saat ini membina kurang lebih 170.000 UMKM tempe se-Indonesia. Ini salah satu binaan kami namanya Rumah Tempe Azaki yang sudah berhasil ekspor tempe. Nanti mungkin saya cerita di poin-poin berikutnya ya. Jadi menarik sekali ternyata tempe itu bisa diekspor gitu. Nah, Prof tadi menyinggung soal UMKM nih. Kira-kira profil UMKM itu sendiri nih di Indonesia tuh seperti apa sih Prof tahun sekarang dengan banyaknya tempe gitu?
Saat ini kurang lebih ada 170.000 UMKM perajin tempe ya. Masya Yang Allah, rata-rata penggunaan tenaga kerjanya itu adalah 3 sampai 5 orang. Itu keluarga, istri, anak biasanya gitu. Walaupun ada juga sih yang mempekerjakan lebih dari 20 orang. Kemudian penggunaan bahan baku kedelainya kurang lebih 50 sampai 200 kg per hari. Per hari, Prof. Iya, itu. ada juga yang lebih dari itu. Wow. Nah, sehingga keuntungan bersihnya per unit UMKM itu bisa mencapai 100.000 hingga 300.000 per hari per UMKM. Kan cukup besar kan? Cukup besar, Nah, Prof. cukup signifikan, sehingga itu yang menyebabkan kenapa mereka betah sebagai perajin tempe. Sudah ada yang beberapa UMKM 20 tahunan mereka menekuni profesi yang sama, bahkan diturunkan ke generasi-generasi berikutnya gitu, karena memang menguntungkan sebenarnya. Betul. Gitu. Nah, itu kan tadi soal UMKM nih, Prof. Yeah. Kalau untuk konsumennya sendiri nih di Indonesia itu sekarang seperti apa sih, Prof? Iya, nah itu untuk konsumen ini menarik ya, mungkin saya punya data ya yang bisa Apa tuh, Prof? ditunjukkan terkait dengan konsumen ya. Jadi konsumen Indonesia menjadikan tempe itu sebagai sumber protein yang paling murah dibandingkan dengan yang Betul, lain. Prof. Termasuk saya kayaknya. Dengan kualitas protein yang setara dengan hewani, daging, ikan, susu, telur gitu ya, itu setara kualitasnya, tapi terjangkau. Gitu ya. Nah, kelebihan lain dari tempe ini kan produk hasil fermentasi. Jadi selain mengandung protein juga mengandung zat gizi yang lain, kemudian lebih dahsyat lagi, zat gizi yang kompleks tadi melalui proses fermentasi diuraikan menjadi lebih sederhana, sehingga tubuh kita lebih mampu mencerna dan menggunakannya bagi tubuh, karena tubuh kurang mampu untuk menggunakan yang kompleks-kompleks. Proses fermentasi oleh kapang, ada juga bantuan kamir dan bakteri, menyebabkan sesuatu yang kompleks di kedelai menjadi sesuatu yang sederhana di tempe, termasuk terbentuk senyawa-senyawa bioaktif baru yang di kedelai adanya sangat sedikit tadinya, atau sama sekali tidak ada di kedelai, sekarang menjadi berlimpah di tempenya. Ya, itu yang menyebabkan kenapa tempe itu menjadi luar biasa khasiatnya bagi kesehatan. Kemudian ada satu survei dari Litbang Kompas yang dilakukan Februari 2022, itu mengatakan begini, olahan kedelai apa yang paling favorit di masyarakat kita? Dan 84,6% mengatakan tempe. Kemudian baru 76,2% tahu gitu. Nah, kemudian pada pertanyaan berikutnya lagi, pola konsumsinya seperti apa? Jadi 43,6% mengonsumsi tempe setiap hari. Betul. Gitu. Kemudian 40%-nya 1 hingga 3 kali per minggu, dan 12,5%-nya 4 sampai dengan 6 kali per minggu. Nah, yang menariknya kan belakangan harga kedelai naik nih. Betul, Prof. Apa yang dilakukan konsumen terhadap produk olahan kedelai seperti tempe? Mereka mengatakan 84,4% mengatakan tetap membeli, tidak terpengaruh oleh harga. Itu artinya apa? Itu artinya harga tempe itu elastisitasnya rendah. Elastisitas rendah itu artinya tidak ada pilihan. Kalau daging, ikan, susu, telur itu elastisitasnya tinggi. Artinya apa? Kalau jadi kenaikan, mereka berpindah. Malah kalau harga berpaling gitu ya. Berpaling, kalau harga daging naik, mereka larinya ke ayam. Kalau harga ayam naik, mereka larinya ke tempe atau ikan dulu baru ke tempe. Jadi kalau tempe naik udah nggak ada pilihan, tetap aja di tempe. Nah, tetap dibeli gitu. Tetap dibeli. Makanya tidak ada matinya lah ya, berapapun tempe yang ada di pasaran tetap akan terserap gitu, seperti itu. Nah, itu berarti saking menjanjikannya gitu ya, Prof, ya, bisnis betul. dan UMKM pengrajin tempe ini. Karena betul sekali, Prof, dibilang kalau misalkan tempe naik pun kita tetap beli. Saya termasuk salah satu dari golongan itu. Jadi salah satu menu yang selalu ada di kulkas pasti selalu ada tempe. Karena itu juga saya baca-baca sih bagus buat diet juga ya, Prof, ya. Gitu. Nah, tadi ngomong-ngomong penghasilan dan juga soal banyaknya pengrajin tempe di Indonesia nih, Prof. Kira-kira seberapa sih nilai tambah yang dihasilkan dari kegiatan UMKM tempe itu sendiri? Secara kasar begini, banyak sekali perajin-perajin tempe ini yang bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi, hingga menjadi sarjana. Itu sebenarnya artinya kan pasti mereka dapat keuntungan yang besar. Gitu kan? Nah, tadi saya katakan satu unit UMKM dengan produksi 50 sampai 200 kg kedelai per hari bisa mendapatkan 100 sampai 300.000 per hari. Ya. Jumlah perajinnya ada kurang lebih ada 170.000 unit UMKM per hari, sehingga pernah dihitung nilai tambahnya se-Indonesia per tahun adalah 14 triliun rupiah.
Itu cukup besar ya, itu nilai Itu besar tambah loh ya. sekali, Prof. Itu nilai tambah dari kedelai menjadi tempe saja 14 triliun per tahun. Belum Belum lagi yang nanti lain, dari ya. tempe menjadi produk-produk olahan yang lain gitu. Nanti akan saya cerita bagaimana tempe bisa diekspor juga. Itu nilai tambahnya itu luar biasa gitu. Dari kedelai ke tempe itu sudah bisa mencapai 14 triliun rupiah per tahun gitu. Angka yang cukup besar sebenarnya gitu. Betul. Ya. Nah, untuk posisi tempe itu sendiri nih, Prof, dalam menunjang kesehatan masyarakat nih. Tadi kan saya sempat kenal soal Iya, diet, soal iya. kesehatan lainnya Betul. gitu, Prof. Itu gimana, Prof? Seperti apa gitu ya. Nah, alhamdulillahnya kan tempe itu sudah dikategorikan sebagai salah satu dari 9 superfood dunia. Jadi saat Dunia, ini Prof, ya? dunia ya, saat ini kan di tempe itu hanya ada 9 superfood. Dan tempe sudah dikenal di 27 negara di dunia. Artinya diproduksi dan dikonsumsi setempat gitu ya. Di 27 negara kan termasuk angka yang besar. Betul. Nah, oleh karena itu maka standar tempe itu ada dua, standar nasional Indonesia untuk yang mengatur bagaimana mutu tempe di dalam negeri, dan standar kodeks, walaupun namanya sekarang standar kodeks regional Asia, standar yang masih berlaku di Asia, karena kan Amerika, Eropa kan belum terlalu gemar dengan tempe sehingga belum masuk Belum banyak situ ya, Prof. ke sana. Tapi kalau di Asia itu sudah ada standarnya. Apa artinya kalau sudah ada standar kodeks? Artinya bahwa tempe diakui sebagai suatu komoditas yang bisa diperdagangkan lintas negara, sehingga perlu diatur berapa kadar proteinnya, berapa kadar lemaknya gitu ya, dan juga berapa ketentuan logam berat, kecemaran mikroba dan sebagainya harus sudah diatur di sana. Nah, itu menunjukkan bahwa tempe sudah diakui ya oleh berbagai negara gitu. Dan tentu saja ini didukung oleh apa? Didukung oleh perubahan gaya hidup juga. Sekarang ada vegetarian, ada vegan ya, dengan alasan agama atau dengan alasan apapun. Dan kemudian jangan lupa juga ada tren baru yang disebut dengan tren plant-based food ya. Jadi sekarang anak-anak muda atau kelompok-kelompok milenial itu lebih memperbanyak konsumsi pangan nabati ketimbang hewani. Betul. Baik karena lebih sehat itu. ya, baik karena lebih sehat bagi dirinya sendiri, juga lebih sehat untuk planet kita, untuk bumi kita. Betul. Makanya ada namanya gerakan Global Planetary Health Diet. Jadi kalau kita memperbanyak pangan nabati, itu bukan hanya sehat bagi kita, bagi tubuh kita, tapi juga sehat bagi bumi kita. Ya, karena meninggalkan jejak karbon yang lebih sedikit, emisi gas yang lebih sedikit dibandingkan dengan produk-produk hewani. Itu alasannya kenapa tempe kemudian bisa berkembang seperti itu belakangan ini. Untuk kesehatan masyarakat gitu, betul, ya, Prof ya. Iya. Karena betul sekali, Prof, sekarang itu kalau saya sendiri nih, kalau mau konsumsi seperti protein nabati itu ke pencernaan, ke kulit itu memang lebih bagus sih, Prof, jujur gitu. Jadi mungkin sekarang juga ada banyak restoran-restoran yang mengembangkan protein-protein nabati itu dan banyak peminatnya gitu loh, Prof. Gitu. Nah, untuk tadi kan ada bahas UMKM nih, Prof. Kira-kira nih kalau generasi-generasi muda seperti saya ingin memulai untuk bisnis menjadi pengrajin tempe, ada nggak sih tips and triknya, Prof? Sangat-sangat sederhana ya. Tapi kalau saya sarankan mungkin tidak hanya menjadi produsen tempe, tetapi mengolah tempe menjadi produk-produk olahan tadi G1, G2 dan G3. Itu yang malah belum banyak dilakukan. Kalau perajin tempe kan sudah 170.000 ya, dari kedelai ke tempe. Nah, sekarang yang kita cari itulah dari tempe pengembangan olahannya ke itu ya, Prof ya. itu ya. Jadi mungkin saingannya juga bisa lebih betul. sedikit Yang sekarang ya, paling Prof. ramai kan paling menjadi keripik semacam ini. Iya, Sekarang, betul, ini sering banget nih, iya, Prof. itu booming itu keripiknya booming, ya. Betul. Ada biskuit dan macam, tapi kan masih ada banyak yang lain lagi gitu yang inovasi-inovasi yang bisa dibuat betul. gitu ya, Prof. Nah, itu tantangan bagi kelompok milenial sebenarnya, bagaimana mendekatkan tempe tidak dalam bentuk generasi satunya yang wujudnya masih tempe, tapi dalam bentuk yang lain. Wujudnya udah bukan tempe, tapi khasiat kesehatannya masih sama dengan mengonsumsi tempe utuhnya. Seperti tadi kan ada yang golongan 2 bisa dijadikan tepung ya, bisa jadi biskuit gitu ya, Prof ya. Berangkat dari segala macam, bentuk tepung kan bisa jadi segala macam. Jadi macam-macam makanan ya dari tepung itu sendiri. Nah, Prof, untuk pertanyaan terakhir nih, ada pertanyaan, gimana sih peluang tempe untuk pasar ekspor itu sendiri, Prof? Ya. Itu saya lakukan sendiri ya, dengan dengan UKM binaan, mengambil inspirasinya gini. Inspirasinya adalah Swiss ya. Itu kan mengimpor kakao dari kita. Kakaonya ya. Kemudian mengekspor balik dalam bentuk coklat ke kita. Betul. Nah, itu nilai tambahnya udah besar sekali. Nah, kami terpikirkan bagaimana Indonesia ini kan 70% kedelainya impor.
dari Argentina, dari Brazil, dan tentu saja dari Amerika yang paling banyak kan. Nah, saya terpikirkan apakah masih bisa kita mengambil margin walaupun kedelainya impor, kita jadikan tempe, kemudian tempenya kita jual lagi keluar gitu kan. Ternyata bisa gitu loh ya, ternyata bisa. Ada salah satu UKM kami yang rumah tempe Azaki ini, saya berikan tantangan, saya berikan tantangan, bisa nggak memproduksi, dan ternyata tempe ini bahasa Jepangnya ya, tempe bacaannya ini sudah diekspor ke Jepang sebulan itu 31 ton. Dalam keadaan beku. Sementara yang satu ini adalah ke Korea Selatan. Ke Korea Selatan ini sudah mencapai 7,6 ton per bulan. Ini baru soalnya yang ini. Kalau yang ini sudah agak lama, yang ke Jepang ini sudah agak lama, itu sudah banyak peminatnya ya, Prof. Sudah, dan itu baru mengcover 500 supermarket. Ya, jadi belum, padahal supermarket di Jepang kan banyak sekali. Baru mencapai 500-an lah, dan itu biasanya nggak sampai sebulan ekspor kami sudah habis. Ya, itu menunjukkan bahwa di Jepang dan di Korea tempe itu sangat digemari, gitu, sangat-sangat diminati. Tentu saja kita mendapatkan keuntungan. Pertama adalah kita mengekspor tempe itu bukan hanya untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi, tetapi sama dengan mengekspor budaya. Kita belum pernah ekspor budaya. Selama ini kan kita ekspor kan komoditas, ya kopi, apalagi kemudian kakao, kemudian minyak sawit gitu kan. Nah sekarang kita ekspornya budaya. Jadi budaya tempe yang kita ekspor, sama dengan kalau ada orang masuk dari kimchi, itu kan juga budaya yang diekspor kan. Misalnya kita balik sekarang juga kan natto ya Prof, ya lagi viral nih, miso juga lagi ngetrend. Itu kan sebenarnya produk-produk budaya. Nah sekarang kita balik bahwa kita walaupun kedelainya masih impor karena memang produk lokal kita belum cukup ya, karena kita masih butuh kedelai 2,5 juta ton per tahun. 2,5 juta ton loh ya. Tinggi kita banget, hanya masih mampu memproduksi maksimal 800.000 ton saja gitu kan. Nah, sehingga ada kekurangan. Tapi kita ternyata masih bisa melakukan ekspor dari bahan baku impor itu. Andaikan bahan bakunya dari lokal, lebih dahsyat lagi nilai tambahnya gitu kan. Sekaligus lebih menguntungkan juga ya Prof. Sekaligus ikut mensejahterakan petani sebenarnya. Jadi maksud saya gini, mari kita gunakan tempe ini sebagai gerbong ya, sebagai salah satu lokomotif yang menarik gerbong-gerbong itu petani untuk menjadi lebih sejahtera gitu. Jadi melalui kegiatan ekspor misalnya, atau melalui diversifikasi produk olahan untuk di Indonesia, seperti itu. Wah, tidak terasa ya Prof, kita udah bahas tempe dari berbagai aspeknya, dari mulai budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Tadi juga saya ingat tagline-nya, a gift from Indonesia for the world, gitu ya Prof. Jadi kita bisa juga ekspor budaya ke luar Indonesia, gitu. Nah teman-teman, kita udah nggak kerasa ya tadi bahas segala macam soal tempe. Nah sebelum kita closing nih Prof, kira-kira ada closing statement terlebih dahulu mungkin boleh dari Prof Made? Tentu saja saya sebagai pendidik ya, sebagai peneliti, tentu saja memiliki, dan juga sebagai Ketua Forum Tempe Indonesia, memiliki kewajiban moral untuk mentransmisikan budaya tempe ini dari generasi yang lebih tua ke generasi-generasi yang lebih muda. Itu yang kami lakukan juga. Bagaimana kami mengajar anak-anak SD, SMP, SMA untuk lebih mengenal budaya tempe ini, supaya kita bangga dengan warisan leluhur kita ini, gitu. Seperti itu aja. Baik, terima kasih banyak Prof untuk waktunya. Kita udah sharing sama teman-teman juga. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir, dan sampai bertemu lagi pada podcast Siniar Akademia di episode selanjutnya.